Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Bersyukur kita ucapkan alhamdulillah, salat dan salam senantiasa berlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita menyelamatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti di kaulina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjut tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli niyatin husnul haqqatin nabiyina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli dzikr wa khusus ila syaikina kiram Syekh Jalaluddin Al-Mahad wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tu naba'a abnai Adam bil haqqi idza qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tlu lan mocokna sira Muhammad, ayat Muhammadu tegese mocokna sira hai Muhammad. Utlu asal kata mati tala yatlu tilawatan watuluwan alaihim mocokno alaihim ingatase kaum ayana kaum ika tegese ingatase kaum siro mocokno naba abnai adama ay khobar nai adama ing wartone ceritane kisah putra lorone ada Habila rupane Gus Habil wa Qabila lan Gus Qabil putra Nabi uliyah nyeritakake bil haqqi kelawan nyata benanan bil haqqi kelawan sak benere. Lafal bil haqqi muta'alliqun kan muta'alluq hubungan bil utlu kelawan lafal utlu. Idza qarraba ing dalem nalikane gawe ngeper kurban sapa Habilan Qabil kurbanan kelawan kurban gawe ngeper gawe kurban ilallahi
maring Allah Ta'ala. Wa huwa utawi kurban iku kansun kang libas lihabila kaduene Gus Habil. Wazan lan gogo hasil tanaman, hasil panenan. Mengatakan tanaman tapi yang dikehendaki adalah hasilnya. Wazan lan hasil tanaman liqabila kaduane Gus Qabil. Patuku bila mengkodan terima apa min ahadihima salah sijine korbane karone Gus Habilan Gus Qabil. Wa huwa utawi ahad iku Habilu Gus Habil. Bi anna zalatkan bare kelawan nyentok temurun, nyentok nyamber apa narun geni minas samai saking arah dhuwur saking arah langit. Fa akalat mengkon mangan apa nar ay ngebong apa nar kurbanahu ing kurbane Gus Habib. Walam yutaqabbal lan ora den trima apa kurban minal akhari saking liyane. Wa huwa utawi akhar iku Qabilu Gus Qabil. Fa khafida mengkuri-kuri misuk-misuk nesuk marah sapa Qabil. Wa adbara wa admara lan nyimpen sapa Qabil al hasada ing hasud ing dengki. Fi nafsihi ing dalem atine Qabil. Teko di illa an hajjat tumeka maring ngento ibadah haji sapa adamu ada qala matur sapa Qabil lagu marang Habil mature la aktulan nangka nyekti bakal mateni tenan sapa ingsun ing sira. Qala matur sapa Habil lima krana apa Mas Qabil panjenengan kok mau membunuhku krana apa? Qala jawab sapa Qabil litaqabuli kurbanika krana den trimone korbanmu duni dudu korbanku kata Qabil. Qala mongko matur sapa Habil inna ayataqabbalu aning pestine nrimo kurban sapa Allahu Gusti Allah minal muttaqina saking pira-pira wong kang takwa. La in basatta ailam qosani demi Allah nyekti, demi Allah nyekti lamun temen beber dawakno sapa sira ai madatta tegese dawakna sapa sira ilayya maring ingsun ya daga ing tangan ira litaqtulani supaya mateni sapa sira ing ingsun yo ma'ana mongko ora ana utawi ingsun ora ana iku bibasitin kang beberake ya dia ing tangan ingsun ilaika marang sira hai Mas Qabil diakturaga supaya mateni sapa ingsun ing sira ngopo ini
Karena sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah Rabbil alamin kang mangherani wong alam kabeh wedi fi qablika ing dalem kuliah mateni sira inni teman sedulur ingsun iku uridu ngarepake utawa meruhake sapa ingsun antabu'a nyento gawa bali sapa sira ai tarjimu tegese gawa bali sapa sira mas qabil biifmi kelawan dosa mateni ingsun ai biifmi qabli tegese kelawan dosa mateni ingsun wa ithmika lan bali gawa dosa ira lan bali gawa dosa ira alladhi yo ithm irtakatat kang wis nglakoni sirahu ing ithm ing qablu saking sadurunge qablu fatakuna mengko dadi sebab ana sapa sira he mas qabil ana iku min ashabin nar saking penduduk neraka wala itulan ora arepake sapa ingsun an abu nyetok bali sapa ingsun nyetok gawa bali sapa ingsun biifnika kalawan dosa mateni sira kalawan dosa mateni panjenengan ida kotal tuka ari kalane mateni sapa ingsun ing sira fa aku mengko dadi sebabe ana sapa ingsun ana iku minkum saking golongane ashabun nar qala ngendika sapa Allah Ta'ala wa dzalika utawi mengkono fatakuna min ashabin nar iku jazaa'uz zalimina biwasa bira-bira wong kang zalim kabeh fatawa'at mengko maesi ai sayyanat tegese maesi lagu maram qabil apa nafsu atine qabil maesi kuat banget godaannya qatla akhihi ing mateni sedulure qabil faqatalahu mongko mateni sapa qabil hu ing habil fa asbaha mongko dadi sebabe sapa qabil fa asbaha mongko dadi sebabe sapa qabil ai fasor tegese dadi sapa qabil dadi uminal khasirina saking golongane pira-pira wong kang rugi biqadarihi kalawan uliye matenine qabil walam yadri lan ora ngerti sapa qabil ma ing apa yasna'u agawe sapa qabil di kelawan ma ngobori annahu krono temen setuhune habil iku awal mayitin kawitane wong kang mati pertama manusia yang mati pertama adalah habil sebab dibunuh oleh qabil di annahu krono temen setuhune habil iku awal mayitin kawitane wong kang mati ala wajhil ardi ingatase dhuwur bumi ingatase muka bumi min bani adama saking anake Adam fahamalahu mongko gawa manggul sapa qabil ing habil ala tahlihi ing atase punggunge utawa gegere qabil
Fata'ata mengkonduli mutus sapa Allahu Gusti Allah huroban ing manuk gagak ing burung gagak ya bahaku haleh ngoker-ngoker apa huruf fil arti ing dalem bumi ayan basu tegese ngeduk apa huruf aturoba ing lemahe bimakari kelawan cucuke bimakari kelawan cucuke huruf wabiri selai kira kelawan sikil lorone huruf wa yusiruhu lan ngurugi apa huruf kang urip ing huruf kang mati ala hurafi mayyitin ing atase burung gagak kang mati ma'ahu sartane huruf kang urip hatta warahu sehingga mendem apa huruf kang urip ing huruf kang mati. Kenapa Allah utus dua burung gagak? Yang satu meninggal, yang satu mengubur. Liyuriyan supaya meruhake sapa Allah kaifa halaka dia diwari nutupi sapa qabil ayas dulu tegese nutupi sapa qabil sawata akhihi ay jifata akhihi ing patange ing jasade sedulure qabil qala matur sapa qabil ya wailata aduh celaka ingsun iku ajastu apes sapa ingsun an akuna saking mentono sapa ingsun ana iku mitla hadal hurabi padane iki burung gagak fa wariya mongko sebabe ngurugi tawa nutupi tawa mendem sapa ingsun sawata akhi ing jasate dulur ingsun fa asbaha mongko dadi sapa qabil dadi iku minan nadimina saking pira-pira kang getun kabeh getuni ala hamlihi ing atase nggawa habil wa hafara lan ngubur wa hafara lan ngeduk sapa qabil lagu krana habil wa marahulan ngubur mendem sapa qabil ku ing habil min ajli zalika krana saking arai mengkono-mengkono qatlu qabila ilal habil alladhi perkara fa'ala kang iskal agawe alladhi perkara fa'ala kang iskal agawe alladhi perkara fa'ala kang iskal agawe ing alladhi sapa qabilu qabil katabna mengko mesthekake sapa ingsun ala bani Israil ing atase kaum Bani Israil annahu teman sedune kelakuan Aisyah tegese sedune kelakuan iku man utawi sapa wong iku qatala mateni sapa man nafsan ing awa-awaan ing nyawa bighairi nafsin kelawan tanpa pembunuhan kelawan tanpa hukum kisos qatalaha kama tani sapa man ing nafas au bighairi fasadin utawa kelawan tanpa kerusakan atabu kang disenekani sapa man ku ing fasad fil ardi ing dalam bumi kayane min kufrin saking kufur au zinan utawa zina au qat'ani thariqin utawa mengkot jalan ay begal au nakwi utawa
sepadane kufur zina utawa begal yo faka'anna qatala mongko kaya temen mateni sapa man annasa ing manungsa jami'an hale sekabehane wa ma utawi sapa wae iku ahyaha nguripake membiarkan hidup sapa man hati nafas di imtahan di antara lan nikah sapa man min qadri hasab mateni nafas yo faka'anna ma ahya mongko kaya temen nguripake sapa man nasa ing manungsa jami'an hale sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Wasru alaihim naba'a bani adam bil haqqi idh qaraba qurban fatuqbila min ahadina wa lam yutaqabbal min al-akhar. Wasru alaihim wahai Muhammad, bacakan, ceritakanlah terhadap mereka kaum Naba'a Bani Adam tentang kisahnya, ceritanya, viralkan, siarkan, beritakan tentang kabarnya, tentang cerita, tentang kisahnya kedua putra Adam, yaitu Gus Habil dan Gus Qabil. Ceritakan dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka putra Adam, Habil dan Qabil berkurban yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nafsun li Habil wa zanun li Qabil. Adapun Habil berkurban dengan kambing kibas, adapun Habil berkurban dengan hasil tanaman. Akhirnya apa yang terjadi? Fatuqbila min ahadin, maka diterima salah satu kurban dari keduanya, yaitu kurbannya Habil yang berupa kambing kibas. Jadi satu riwayat, kenapa kurban ini bisa terjadi, dan ternyata masalah kurban mengorbankan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Perintah Allah kepada Nabi Adam untuk kedua putranya untuk mendapatkan adiknya Iklimah. Jadi satu riwayat, putra Adam itu ada 40. Setiap tahun lahir bayi 2 kembar, laki-laki perempuan. Tahun pertama lahir kembar Qabil dan Iklimah. Tahun kedua lahir lagi kembar Habil dan Laid. Nah, syariatnya Nabi Allah Ibrahim tidak boleh kembar itu menjadi suami istri. Boleh asal tidak satu kembaran. Artinya ketika Nabi ya Allah punya istri Siti Hawa melahirkan Qabil dan Ikrimah, tahun berikutnya melahirkan Habil dan Laida, maka boleh dinikahkan silang. Qabil mendapatkan Laida, adapun Habil mendapatkan Iklimah. Nah, kebetulan ini Qabil ganteng, kembarannya adiknya, kembarannya Iklimah luar biasa cantik. Lalu putra yang kedua, kembaran kedua adalah Habil dan Laida, gak begitu ganteng, juga adiknya gak begitu cantik. Dijodohkan sama Qabil Laida. Jadi Habil mendapatkan Iklimah, Qabil mendapatkan Laida. Maka gak terima si Qabil, gak terima masa aku ganteng, gak mendapatkan yang cantik.
Justru dia Habil yang buruk mendapatkan yang cantik. Pokoknya aku nggak terima. Maka agar menjadi adil atas perintah Allah, harus berkorban kedua-duanya. Mana yang akan mendapatkan iklimah tergantung kurbannya diterima atau tidak. Dan ternyata kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, yaitu berupa kambing kibas. Jadi Habil dan Qabil berkorban ditaruh di pucuk gunung. Yang mana yang diterima kurbannya, maka akan disambar api. Di anna zalat taru minas sama fa'akal kurbanan, benar, maka turunlah api dari arah langit fa'akal kurbanan dan memakan, menyambar kurbannya Habil. Berarti kurbannya Habil yang diterima. Walau ditaqabbal minal akhir, sedangkan kurban yang lainnya itu kurban yang Qabil kagak diterima. Bahwa Qabil, yaitu korbannya Qabil, berupa hasil panenan yang terburuk. Jadi satu riwayat Qabil berkurban dengan ternak yang paling bagus, sedangkan jadi satu riwayat Habil berkurban dengan ternak yang paling bagus, sedangkan Qabil berkurban dengan hasil bumi, hasil panenan, hasil tanaman yang paling buruk. Sehingga yang diterima adalah kurban yang terbaik, yaitu kambing kibas, kurbannya dari Habil. Fakhutibah antara al-hasra fi nafsi ila hajja Adam. Ketika Qabil tahu bahwa yang diterima adalah kurbannya Habil, maka Qabil khotob, muring-muring, marah, benci, nesu, kagak terima. Wadar al-hasra fi nafsi, dan ia menyimpan hasud di dalam hatinya, dengki, iri, jengkel, benci bercampur, disimpan dalam hatinya sampai ilang aja Adam, sampai Abah Adam pergi haji. Sialan, Habil yang kurang begitu ganteng mendapatkan iklimah yang cantik, seharusnya aku. Ancam ini Qabil, awas nanti kalau Abah Adam pergi haji, akan aku lampiaskan kemarahan. Qala lahula aqtulannaka, sehingga berkatalah Qabil kepada Habil, aqtulannaka, sungguh benar-benar aku akan membunuh, karena aku tidak suka kau mendapatkan iklimah. Qala, berkata Habil, wahai Mas Qabil, lima krono apa? Wahai Mas Qabil, lima karena apa kau mau membunuhku? Qala, menjawab Qabil, ditaqabbal qurbanika duri, karena kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak, sehingga kau mendapatkan iklimah, aku tidak mendapatkan iklimah, maka akan aku bunuh. Tapi ntar kalau Abah Adam sudah pergi haji. Subhanallah. Jadi berawal dari hasud yang pertama di muka bumi adalah Qabil terhadap Habil. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lantas adiknya Habil menjawab, wahai Mas Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban bagi orang-orang yang bertakwa. La in basanta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bisidil yadi ilayka liaqtula inni akhudha rabbal alamin. Wahai Mas Qabil, seandainya engkau memanjangkan tangan
kepadamu untuk membunuhku. Ketahuilah mana Nabi Basidin, aku enggak seperti itu. Aku enggak mau memanjangkan tanganku. Aku enggak mau mengotori tanganku ya dia ilaika terhadapmu liaktulaka untuk membunuhmu. Tidak. Karena ini aku Rabbul Alamin, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan alam semesta. Jadi Habil ini orangnya nerima tawadu. Mau disakitin, mau dibunuh, malah jawab, Mas, kalau Mas mau membunuhku, ketahuilah Mas, aku enggak pernah mau membunuhmu, karena aku takut kepada Allah ketika aku harus membunuhmu. Inni uridu an tabu'a tarjimu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wahai Mas Qabil, sesungguhnya aku memberitahukan, ketika engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu di masa lalu, wa ithmika alladzi itaqat min qablu, sebelum membunuhku, maka ketahuilah Mas, fatakuna min ashabin nar, kau termasuk dari golongan orang-orang yang akan tinggal di neraka. Wala uridu an abu'a bi itsmika idza qataltuka fa'akuna ma'akum, dan aku tidak mengharapkan untuk membawa dosaku ketika aku harus membunuhmu Mas Qabil, karena aku menjadi termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka. Tidak Mas, aku tidak mau. Kata Habil, wadzalika jazaa'ul zalimin, karena yang demikian fatakuna min ashabin nar, itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jangan Mas. Jadi Qabil tetap nggak mau, keras kepala. Sudah terkena ya, rayuan iblis, fatwa'at ay zayyana lahu nafsuhu qatla alihi. Tidak, maka kuat sekali godaannya dalam hatinya, diikuti ya, dalam hatinya diikuti qatla alihi, untuk membunuh saudaranya, yaitu Habil. Akhirnya apa yang terjadi? Faqatalu, maka Qabil pun membunuh Habil adiknya. Tapi apa yang terjadi? Fasbaha al-fasra minal khasirin, maka jadilah Qabil itu termasuk golongan orang-orang yang merugi dikotli, karena sedang membunuh Habil. Walam yadri ma yasna'u bihi bi annahu awwal mayyitin. Nah, Qabil ini merasa kebingungan, merasa nggak tahu apa yang telah ia perbuat, bingung. Baru membunuh adiknya, bingung. Di annahu awwal mayyitin, karena Habil yang dibunuh ini adalah orang yang pertama mati ala wajhil ardi, di atas bumi, di muka bumi. Harus diapakan, harus bagaimana? Qabil nggak tahu, bingung. Min bani Adam, jadi kematian pertama dari anak turun Adam, yaitu Habil, dan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, dan kematian pertama adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil. Akhirnya fa'amalan ala terbihi, akhirnya setelah dibunuh mati, Qabil membawa jenazahnya, tubuhnya Habil yang sudah tidak bernyawa, dipanggul
dibawa-bawa kemana-mana. Bahkan dalam Bidayah wa Inayah atau dalam tafsir Ibnu Katsir, Qabil memanggul jenazahnya Habil kurang lebih selama 1 tahun. Bingung soalnya. Akhirnya fakallahu ghuraban yab'athu fil ard ayat tas'atu rabba biman qari. Ketika Qabil sedang dalam kebingungan, selalu memanggul Habil yang sudah dibunuh, akhirnya Allah pun mengutus 2 burung gagak. Ya, 2 burung gagak, yang satu masih hidup, yang satu telah mati. Ya bahatu fil ardi, dan burung gagak ini ya, dengan kakinya mencakar-cakar bumi. Ayat basu abduroba, menggali tanah. Ayat basu abduroba, menggali tanah. Biman qarihi, dengan mulutnya, cucuknya, dengan cucuknya, mulutnya burung ini, burung gagak. Wabidin selain dan dengan kedua kakinya. Dilihat oleh Qabil, karena memang Allah ingin memberitahu wa yuthiru ba'ala birabbi mayitin mati. Dan burung yang hidup ini mengubur burung gagak yang telah mati. Hatta walau, sehingga burung gagak yang masih hidup ini memendam atau menutupi burung yang sudah mati di dalam tanah. Apa tujuannya Allah mengutus 2 burung gagak ini? Yang satu masih hidup, yang satu mati, yang satu menggali-gali tanah, mengoker-ngoker dengan kakinya, dengan cucuknya. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, supaya Allah memberitahukan bagaimana cara mengubur saudaranya Qabil, yaitu Habil yang telah dibunuh. Lama dibawa-bawa, dipanggul-panggul. Akhirnya ketika Qabil melihat burung gagak ini, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa waliya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Aduh, celaka aku nggak mampu untuk seperti burung gagak itu. Coba kalau aku seperti burung gagak itu, fa waliya sau'ata akhi, maka aku akan mengubur, akan menutupi jasadnya saudara. Kenapa enggak dari tadi? Itu burung gagak kasih tahu bahasa. Fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil ini menyesal. Bukan menyesal membunuh Habil, tidak, tapi menyesal ala hamlihi. Menyesal mengapa telah membawa-bawa, memanggul-manggul Habil selama 1 tahun di pundaknya. Coba seandainya dia melihat burung gagak seperti burung gagak itu, gak dari kemarin kali gak bawa-bawa si Habil yang telah mati. Akhirnya akhirnya Qabil pun menggali tanah, dan akhirnya pun Habil dikubur. Karena sudah ditahu, akhirnya Qabil menggali tanah untuk mengubur Habil, dan akhirnya Habil pun dikubur seperti yang telah dicontohkan oleh burung gagak. Ajli dzalika alladzi fa'ala Qabil katabna 'ala bani Israil. Seperti contoh di atas bahwa pembunuhan pertama yang telah dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, katabna 'ala bani Israil annam,
Maka aku memastikan, kata Allah, untuk kaum Bani Israel, sesungguhnya man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan bi ghairi nafsin, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana qatala nafsan man ahyaha fakana ahyat an-nas jami'an. Maka sebab demikian katanya ala Bani Israil annahu, maka aku pastikan, kata Allah, untuk kaum Bani Israil, barang siapa membunuh nyawa dengan tanpa ada pembunuhan, dengan tanpa ada kisos, atau tanpa kerusakan di muka bumi ini. Contoh yang bisa dibalas dibunuh, pokoknya yang bisa dibalas min kufri, dari kekafiran, atau zina atau qat'i tariqin, atau begal atau yang lainnya sama. Jadi tanpa itu, selain itu kok membunuh, bahkan nama qatalan nasa jami'an, maka ia seperti telah membunuh manusia seluruhnya. Tapi waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa memberikan hidup kepada seseorang, maka ia seperti telah menghidupkan manusia seluruhnya. Subhanallah. Jadi kisah putra Adam, Qabil dan Habil, berawal dari memperebutkan seorang wanita yang cantik, dan disitulah awal hasud pertama, pembunuhan pertama, penyesalan pertama, kematian pertama, dan penguburan pertama. Pelajarannya, yuk kita ambil cerita ini, kisah ini, bagaimana Habil yang ikhlas, sederhana, selalu taat kepada perintah Allah, dan bagaimana Qabil, orang yang tidak pernah terima dengan ketentuan Allah, akhirnya pun akan mendapatkan celaka, bukan hanya di dunia tapi di negeri akhirat. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat seperti Habil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.